Kissing apa cipokan? Kissing. Tapi Ada juga sih maksud gue perspektif orang. Kita ngeliat Instagram semua orang bisa happy gitu loh. Tapi kadang juga jadi kayak kitanya minder. Kalau misalnya orang yang nggak bisa berpikir kebuka, itu toxic buat mereka. Kalau gue close friend itu kayak apa ya? Pokoknya orang-orang yang paling gue sayang sih. Sayang dong lo sama gue. Parah banget. Mau cium Yuk. dong? Cium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita di podcast Beduk Bercanda Sambil Duduk. Akhirnya kita syuting lagi. Parah, udah lama banget gila. 7 tahun ya? Sebenarnya nggak lama banget sih. Kita tadi habis syuting, tapi korup. Si An Akhirnya ngulangin bang. Padahal udah bagus banget tadi ya. Parah. Nih jadi garing ini kalau begini mah ceritanya nih. Kayaknya sih sering ya, setiap podcaster tuh pasti ada Ngerasain aja sih, pasti kayak ada gini. ngerasain sih. Ada aja Udah sebenarnya. lama-lama ngebacot ngomong, korup. Iya, nih jadi harus kembaliin mood lagi gitu. Jadi kayak gue harus ngerokok deh nih. Jadi berarti sempat ngamut tadi. Ngamut lah. Gue paham, gue tahu yang bisa bikin lu mood apa. Apa? Sini deh iklannya masukin sini. Orang PT nih dia nih. Ad clips ya. Gila, aduh penyok lagi. Aduh. Masukin sini deh kalau. Sebenarnya bisa nih masuk iklan rokok nih. Masuk. Kalau lagi begini loh. Jangan juga. Jangan diginiin mulu, ntar keenakan. Pijit. Pijit sama Batuk. kan gitu. Dipijit kan. Nih, kita tadi mau bahas apa sih sebenarnya? Bahas tentang close friend. Close friend. Close friend. Jadi sebenarnya beberapa minggu yang lalu sempat ada kejadian tuh yang viral. Ada isu. Nggak usah sosok lu. Tadi kan kita udah ngobrol. Tadi sebenarnya bukan ngobrol lagi, gue udah nonton videonya. Jadi ada ada kejadian yang viral beberapa hari atau minggu belakangan kemarin lah. Itu viral di sosial media. Ya mungkin kita nggak bisa sebutin, mungkin kalian pada tahu lah. Iya, itu pasti kalian pada tahu. Pasti. Kalau nggak salah awal trendingnya itu di Twitter deh kalau nggak salah. Ya biasa rakyat Twitter kan pasti awal-awal Twitter dulu ya. Tapi emang Twitter sebarbar itu ya? Barbar, parah. Barbaran Twitter, barbaran. Biasanya tuh mainannya Twitter dulu baru naik Instagram. Biasanya gitu. Gue biasanya kalau main Twitter malam-malam sih. Gue paham. Maksudnya baca trending. Nyari hashtag. Hunting. Apa sih hashtagnya tuh? Apaan tuh? Yang biasa lo cari? Gue mah nggak di Twitter soalnya di Telep. Enggak, gue biasa. Kan dia juga. Dia semua ini kan germonya ini dia. Gudangnya. Nah jadi di kejadian yang kemarin itu, yang minggu kemarin, dia kan ada seorang artis atau entertainer lah bisa dibilang. Dia kissing. Direkam, di-share ke close friend, tapi kesebar. Berarti kan ada yang nyepuin. Nah, salah satu temannya di close friend-nya itu ada yang nyepuin. Iya pasti, karena videonya kesebar ke publik akhirnya. Bentar, kissing apa cipokan? Kissing, tapi Tetap main. iya, kayak silaturahmi lidah nih, begini-gini lidahnya nih. Tuh, apa. Gitu kan ketempelan dah ya. Nah yang menarik perhatiannya gue bukan dia CP-nya, enggak. Gue mah bodo amat itu kan ya. Itu lumrah lah lu. Ya mereka juga gitu ya, terserah lu mau di-share atau enggak. Yang jadi perhatian gue ya si teman close friend-nya ini yang nyebarin. Itu tuh. Anjing sih temennya sih. Itu brengsek parah sih kalau menurut gue. kok ada ya teman kayak gitu ya? Ya ada, itu buktinya. Mungkin karena dendam kali ya. Dendam pribadi mungkin. Dendam pribadi. Oh mungkin waktu. Tapi kalau misalnya dendamnya itu cewek, dia kenapa gitu bisa separah itu? Kalau cewek ya? Oh mungkin dia berarti cewek ke cewek nih konteksnya ya. Nah, iya. Mungkin karena ya si dia lebih kaya kali. Oh. Atau lebih nggak banyak. terima. Atau lebih ternama mungkin? Iya, bisa jadi teman artisnya dia juga gitu kan. Kalau cowok? Kalau cowok ditikung biasanya. Oh gitu. Gitu. Ya, Pak Nathan. Ketikung apa ditikung? Saya pernah mengalami itu, bro. Bapak pernah nikung dan ditikung kan?
Saya belum pernah. Lebih tepatnya tidak tahu. Lebih tepatnya mungkin Bapak lebih ditolak bukan ditikung. Oh, benar. Saya pernah ditolak. Aduh. Udah suka banget padahal gue Iya tuh. makanya. Kayak udah cinta banget, kayak udah love banget gitu, love. Udah klik banget kayak rokok ya. Nah, jadi kan itu kan balik lagi nih kita ke topik yang soal tadi yang tentang close friend itu. Kalau pendapat lu berdua gimana tentang video itu? Dari Nathan dulu deh. Kalau buat gua pribadi itu ya itu udah privasi mereka semua sih. Maksudnya dia mau melakukan sesuatu hal dengan di videoin, terus mau dimasukin ke Instastory juga sebenarnya hak mereka gitu. Iya, benar. Tapi di sini yang jadi permasalahannya ada adalah close friend-nya ini gitu. Kenapa sih harus sampai menyebarkan sesuatu yang kalau orang Indonesia kan gitu ya. Dia mau mencari sesuatu mungkin kesalahan orang, apalagi artis-artis papan atas gitu. Iya, benar-benar. Apalagi namanya dia lagi naik artisnya lagi ini naik, gitu kan. Terus mungkin dengan cari cara dia nggak suka sama satu orang yang diantara mereka berdua itu. Betul. Dengan cara menjatuhkannya gitu loh. Karena mungkin, itu cara paling gampang sih. Kalau lu nggak, menurut lu dari mereka? Kalau menurut gue sih ya balik lagi ya si close friend ini apa sih? Gue udah tiup ya, begitu. Udah begitu. Ya kasep lagi muka gue. Sorry, gue ini nih asma nggak bisa kena. Tadi apa pertanyaannya lupa gue. Jadi gini. Apa? Lu kan waktu itu nyabulin anak orang. soal video yang itu yang viral. Ya balik lagi sih ya kan kalau ibaratnya si artis ini kan mempunyai circle close friend kan. Ibaratnya teman-temannya itu udah difilter sama dari mana yang cocok masuk close friend gua. Bukan super ya, filter ya. Iya, Hai filter. Masuk lagi. Hai filter. Nah, ini banyak banget sponsornya nih gini. Kalau kita kayak gini mulu, ditempelin sponsor. Nah, kayak jadinya ya teman-temannya yang salah satu nyepuin tuh anjing sih. Kayak lu udah dikasih kepercayaan nih, lu gue masukin circle gue, tapi malah nyepu. Iya, benar. Gue juga nyepu tuh gini. Nyapu, itu nyapu. Saya tidak dapat lagi. Nih sama. Terlalu cepat masuknya. Jadi, baik lagi soal nyapu nih ya. Cepu dong. Ya, masuk dia. Harusnya pas gue ngomong, baik lagi soal nyapu. Bukan dong, lab close friend gitu nggak harusnya. Gitu. Ini jarang nih dia nonton Sule, jarang. Jadi kencepu. Kalau menurut gue di video itu, gue juga setuju sih sama pendapat lo. Dia terserah dia mau nge-share apa di sosial medianya gitu kan. Cuman pesannya buat orang yang ada di close friend-nya itu orang, seharusnya lu nggak melakukan hal itu gitu kan. Karena itu lu udah dipercaya. Lu udah dianggap sebagai teman dekatnya dia gitu kan. Kental banget lah kalau masuk close friend itu. Udah konco istilahnya begitu. Nah tapi ngomongin soal close friend, kalau menurut lu berdua close friend ini atau teman hijau itu apaan sih? Menurut lu berdua? Lu coba Tan. Oke, dari gue nih ya. Kalau buat gue close friend itu ya teman-teman gue yang bener-bener ya lu bener-bener main sama gue kayak lu. Kayak lu enggak, kayak lu Lab. Itu bener-bener yang lu hampir tiap hari mungkin bisa keep kontak sama gua, lu bisa main bareng sama gua, kita ngopi bareng, kita ngerokok bareng gitu. Iya, kita sharing tentang permasalahan hidup lah, tentang kerjaan lah, kayak gitu. Percintaan ya. Percintaan juga masuk kayak gitu. Masalah gitu, tentang masalah, tentang yang benar-benar masuk ke gua, dia bisa ngasih solusi mungkin sama gua, dia bisa jadi pendengar yang baik buat gua juga gitu loh. Iya. Jadi kayak gitu yang benar-benar ya lu bisa sampai cerita sampai deep banget sama gua, lu udah teman deket gua kayak gitu. Jadi intinya temen yang tahu elu lah gitu kan. Itu fungsinya dari close friend. Kalau enggak gimana enggak? Kalau gua close friend itu kayak apa ya? Pokoknya orang-orang yang paling gua sayang sih. Sayang dong lo sama gua. Parah banget. Mau yuk. Cium. Anjing. Iya kayak misalnya bener-bener sahabat gua lah, bener-bener tahu banget gua gitu. Gitu. Tapi kalau menurut lo penting gak sih close friend itu ada di Instagram tuh penting gak? Kalau menurut gua fitur close friend di Instagram itu penting banget, apalagi buat orang-orang yang di kalangan artis, entertainment gitu kan, yang dimana banyak orang yang ngikutin dia, banyak orang yang nge-follow dia gitu kan, dia pasti butuh ruang privasi lah, ruang sendiri gitu kan. Jadi yang mungkin circle mereka aja. Iya, gitu circle mereka aja. Jadi gua kan namanya orang ya, namanya batin kan, anjing gue pengen nge-post banget nih, cuman gue ngeri followers gue tahu gitu kan. Gue gak mau netizen sampai berkomentar yang
pandangannya malah jadi buruk kayak gitu. Lu tahu lah mulut netizen kayak gitu. Karena kan banyak artis juga emang ada dia yang sengaja membangun citranya gitu kan. Gua harus terlihat baik nih di depan orang-orang gitu kan, dan nggak salah juga. Bener. Dan dia butuh pasti yang namanya close friend. Tapi lu pernah nggak sih di suatu sisi lu pernah bukan ngapus Instagram ya, kayak berhenti main sosmed gitu? Instagram. Gua nggak. Lu kan? Gua nggak pernah sih. Kayak bener-bener lu nggak buka sosmed gitu kan? Gua nggak pernah. Gue pernah seminggu doang. Kenapa? Kayak pengen keluar aja gitu dari zona-zona kayak gitulah. Kayak pengen menyendiri dulu gitu. Oh ya. Kalau gua nggak sih. Ada juga sih maksud gua perspektif orang dengan cara berpikir orang tuh kita ngeliat Instagram semua orang bisa happy gitu loh. Tapi kadang juga jadi kayak kitanya minder. Itu menurut gua juga. Kalau misalnya orang yang nggak bisa berpikir kebuka, itu toksik buat mereka karena mereka ngelihat story orang tuh kenapa sih mereka tuh pada bisa bahagia sedangkan kita tuh kayak gini-gini aja. Nah ini juga yang kadang orang lupa nih buat orang yang mungkin ngelihat orang lain minder ya. Misalkan lu ngelihat temen lu atau siapapun di Instagram atau di sosial media lainnya dan lu minder, terutama lebih Instagram deh. Instagram itu dari awal kan emang tempatnya orang sombong, tempatnya orang pamer ria gitu kan. Jadi ya kalau misalkan lo ngelihat di Instagram temen lo foya-foya lah apa ya, nggak apa-apa emang itu tempatnya gitu. Kalau misalkan lo minder yang dipertanyakan harusnya lo kenapa lo harus minder gitu. Nah iya bener-bener. Gue mau nanya nih, gue mau nanya sama lo berdua. Jujur, jawab jujur. Jujur banget gue tahu. Lu kalau gabut, Yuyur pasti bukanya Instastory. Oh iya jelas. Pada ngapain sih ini malam ini? Kalau gue abis ngepoin Instagram orang juga pasti gue buka Instastory-nya atau highlight-nya. The next. Duh, cakep ya gitu. Terus nggak sengaja kepencet like. Aduh anjing gimana nih? panik gitu kan. Nah, gue pengen nanya nih, Lep, sama lu berdua nih, sama lu juga nggak? Lu tuh sering nggak sih? Sesering apa sih lu update Instastory di close friend lu sendiri gitu? Di khusus close friend doang atau khusus close friend aja? Close friend. Kenapa gitu loh? Padahal kan apapun yang lu post sebenarnya orang lain juga pengen tahu. Iya. Kalau gua jarang banget sih update close friend. Mungkin malah ada banyak orang yang ngira juga kali ya yang temenan sama gua. Dia ngiranya gua enggak dimasukin close friend dia, masukin ke close friend ke gua gitu. Karena gua sejarang itu sih jarang banget. Gue terakhir update close friend tuh kapan ya? Itu kalau pernah kali. Iya lagi ya. Gue pernah update close friend sengaja. Ini banyak juga nih pasti gue yakin nih orang-orang banyak. Gimana? Lu sengaja masuk, misalnya lu baru temenan nih sama cewek. Biasanya nih buat lawan jenis nih. Gue misalnya baru temenan sama cewek, ya kan? Oh, gue tahu kan? nih. Gue nggak tahu nih. Nah, nih kayak gini. Gue pernah ngelakuin nih. Gue abis temenan sama cewek. Terus gue masukin dia ke close friend, gue update tuh apapun gue update, nggak jelas aja. Kayak mau nyari nyari apa sih? Bukan mau nyari inian, gue cuma mau ngasih tahu kalau lu gue masukin close friend gue nih. Gitu. Abis itu dia notice aja. Dia notice. Iya benar. Akhirnya gue dimasukin close friend dia. Pancingnya. Lu pasti pernah begitu kan semua? Gue selalu pernah kayak gitu, tapi nggak semuanya ya, nggak semuanya. Buat orang yang kayak anjing gue interest banget nih sama dia gitu ya, itu gue gitu. Iya sih, sama gue juga. Kemarin itu yang terakhir. Yang mana tuh? Yang mana sih? Tukang sedotan. Tukang sedotan. Ya waktu itu. Jago nyedotnya ya. Langit-langit itu bukan sih? Wes. Tapi emang lu udah nggak sama dia lagi, Beb? Enggak. Oh, kenapa tuh? Gue ditolak. Lu tahu kenapa nggak ditolak? Lu tahu gitu? Dia ngomong. Aduh, lu bukan gue gitu. Gue kayaknya udah gak bisa deh sama lo. Astagfirullahaladzim. Oke. Aduh. Gue cuman kayak terlalu sadis. Gue akhirnya pas abis dia ngomong kayak gitu, gue ngomong sama diri gue sendiri. Lep, caps. Iya. Udah asik. Padahal tapi mah kepikiran mulu. Gue waktu itu pernah dapet ceritanya. Deep banget sih kayak ini. Jadi di saat itu Olep ceritanya mau kondangan. Wah ini anjing fix gua cut. Ini fix gua cut. Ini detail anjing jatuhnya. Iya. Jadi tadi sampai mana tuh? Sering apa enggak ya update di close friend? Nah kalau gua jarang. Kenapanya gini? Karena menurut gua kadang tuh udah ngefilter sendiri apa yang mau gua posting nih. Bagus nggak nih menurut gua? Bagus nggak nih untuk dikonsumsi banyak orang gitu kan? Kalau misalkan menurut gua nggak bagus, ya mendingan sekalian aja nggak usah gue posting gitu kan. Dan kalau misalkan gue seringan posting di close friend tuh iseng-isengan aja sih sebenarnya. Bukan yang kayak gue mau tunjukin gue kayak gini.
Tapi gue ngeri orang bacot, gue ke close friend akhirnya. Gue nggak pernah kayak gitu. Mendingan kayak misalnya nih ya, gue ke klub, terus gue minum. Gue pengen nunjukin nih ke orang, gue minum. Tapi yang gue tunjukin di close friend aja gitu kan. Nah itu gue nggak, karena gue belum ada jadi artis gitu. Lain cerita nih kalau gue misalkan gue udah banyak yang follow, gue banyak yang ini, gue butuh pasti close friend gitu. Kalau menurut gue. Kalau lu gimana berdua? Sesering apa gue upload close friend itu, paling gue nguploadnya ya cuma misalnya kan gue nge-follow beberapa account tentang Islam gitulah, kayak misalnya Islami, kayak misalnya konten-konten motivasi gitu. Ya paling gue yang nge-share cuma konten-konten kayak gitu doang, kayak misalnya, kayak apa sih namanya? Hadis bukan hadis juga bukan sih. Hadis, kayak misalnya kayak video Hanan Ataki, Ustadz Abdul Somad, kajian gitu. Ya kayak ibaratnya kalau misalnya kayak gitu lebih mengingatkan kepada teman-teman close friend gue. Gitu. Wah, mulia sekali ya Bang. Berarti lu ngingetin gue dong. Iyalah. Secara tidak langsung. Walaupun gue juga masih kayak masih kurang nyet. Nah, gue ya tetap gitu. Ya kayak gitulah. Berarti itu mungkin lagi mewakili perasaan lu gitu kan, kayak misalkan lu lagi galau, apalagi banyak masalah gitu. Kan biasanya lu gitu tuh, kayak tobat cabe ya kan, kayak lagi banyak masalah, tiba-tiba sholatnya sering. Kan ini Angga itu. Angga suka gitu emang bener. Tapi nggak apa-apa, gue mengerti dia, jadi gue nggak bacot gitu. Tapi ya mungkin dengan apapun yang Angga post di close friend-nya Angga tuh jadi buat kita jadi oh iya bener nih. Quotes ini kayak gitu. Gue enggak. Iya sih. Soalnya gini. Kadang misalnya Angga ngepost ya kan, gue mah jarang tuh gue lihat kalau udah close friend. Gue udah tahu soalnya apa nih close friend. Soalnya daripada gue baca terus gue nyesel kan, aduh anjing, mana gue habis neken lagi semalam. Terus bacanya yang ini gitu kan, gue jadinya bukan gede sama Angganya gitu, gede sama diri sendiri. Kayak lu goblok banget delep gitu ya kan. Ngapain ya semalam? Pokoknya pas gue misalnya tek Angga nih, wah hijau, cabut. Kayak udah tahu isinya apaan. Iya, udah tahu. Kadang kalau nggak di situ di WA gue ketemu sama dia. Di story WA kan suka juga tuh di update yang kayak gitu-gitu tuh. Nggak tahu mungkin pengen dibilang baik kali sama saudaranya ya. Tapi ada nggak sih dari saudara-saudara lu atau saudara kandung lah pokoknya, atau saudara sepupu atau apa segala macem, itu yang masuk yang ada di close friend lu sekarang? Ada nggak? Gue sepupu ada satu. Soalnya dia kalau dia emang sepantaran gue satu ya kan, dan emang gue dari kecil suka main sama dia, jadi apa sih bahasanya? Kayak lu mau ngepost apa aja? Iya dia nggak bacot gitu. Santai gitu dia kan? Santai gitu kan. Sisanya nggak ada. Gue nggak ada sih. Temen aja. Gue nggak ada sih. Gue juga nggak ada sih. Keluarga juga, adik gue juga nggak ada yang gue masukin. Lu ada masukin? Nggak ada, gue nggak ada. Nyokap aja gue hide. Wow. Parah tante, Nathan nge-hide Instagram tante. Soalnya gue kalau udah post story kan macem-macem. Tapi emang kalau misalkan orang tua ya udah mainan sosmed nih, apalagi ngeliat postingan kita, wah diceramain abis. Iya parah. Pasti diceramain ada abis. Aja yang di komen. Iya. Kok kamu ngomongnya gitu sih? Ya. Nah kan. Tapi emang kan, nyokap lu seaktif itu di sosmed? Biasanya iya sih. Kayak ngeliat video-video doang gitu. Video-video gua kayak ngepost kalau gua ngepost kadang suka komen kayak gitu-gitu kan. Gaul nyokapnya Nathan mah kadang mainan Telegram. Enggak ke situ. Bercanda. Atau ini mau bercanda beneran? Ntar nyokap gue nanya ke gue, Nathan itu maksud teman kamu apa? Telegram siapa sih? Apa sih? Tapi dia nggak bakal ngerti Tan kalau nggak dikirimin sama Angga. Pusatnya tetep balik. Ini dia emang. Enggak mah, itu cuma buat nonton film. Gue bilang kayak gitu. Oh iya, film juga banyak tuh situ, benar-benar. Kayak film-film Korea. Karena gue beberapa bulan ini selama WFH gue sering nonton Korea di Telegram. Oh iya. Makanya gue sering share link ke Sarangnya gitu. Sarangnya. Pantes ya Angga anaknya drama banget. Menurut kalian berdua, teman atau sahabat gimana sih yang bisa masuk ke close friend kalian? Menurut gue nih ya. Mungkin dari Nathan. Menurut gue temen yang bisa masuk close friend gue itu ketika gue ngobrol sama dia, sama teman yang ada di close friend gue ya. Gue ngobrol tuh nyambung, dia bisa jadi pendengar gue yang baik. Mungkin ketika gue cerita, gue nggak cuman dikasih solusi aja sama dia juga bisa jadi pendengar yang baik juga ibaratnya gitu loh. Terus dengan cara berpikir netral, mungkin nggak semuanya itu
gue itu bener gitu loh. Mungkin nggak semuanya juga gue itu salah gitu. Jadi pendengar cerita gue itu ya teman-teman dekat gue semua pasti. Dia yang bisa netralin cara berpikir gue, dan gue juga nggak bisa egois di situ. Bener. Kayak gitu aja sih buat gue. Oh iya. Kalau gue nih, gue temen yang gue masukin ke close friend itu sebenarnya spesifikasinya gampang. Tinggi? Bukan dong anjing. Wangi? Itu fisik itu mah bukan. Bihun anjing. Gue yang penting jangan bacot gitu. Kalau gue soalnya kenapa yang jangan bacot? Kadang kalau misalkan orang yang nggak bacot itu kan orang yang udah tahu kita. Jadi orang yang gue masukin ke close friend itu yang benar-benar tahu gue. Jadi di saat gue ngepost apapun, ya dia nggak bacot. Karena dia udah tahu gue. Misalnya gue ngepost nih, misal gue ke klub, terus gue minum, gue posting di close friend. Terus kalau misalkan dia belum kenal deket sama gue, pasti diolep minum-minum dan najis. Nah itu bacot. Menurut gue, kayak gitu-gitu nggak masuk sama gue. Jadi kan kalau gue udah tahu ya udah, kayak lu udah tahu gue gitu. Misalnya gue ngepost yang kayak gitu, weh di mana lep? Gue nyusul ya nyet gitu. Mulai lagi ternyata. Masih lama nggak nyet? Masih lama nggak nyet? Gue nyusul nih. Sini wa. Gabung wa. Nggak habis nih wa gue. Parah. Gue udah nggak kuat nih nokipnya. Parah, bocor habis wa. Itu kalau gue tuh yang nggak bacot sih kalau gue mah. Nah, Lep, nih giliran gue mau nanya nih sama. Ya. Ada nggak sih sekiranya temen-temen lu yang sekiranya lu bukan sekiranya sih, tapi memang lu udah masukin close friend, tapi cuman gara-gara nggak enak aja. Maksudnya? Jadi mungkin nggak enaknya tuh dalam hal mungkin dia dulu pernah berjasa sama lu, mungkin dulu pernah dia ngebantuin lu apa segala macem, terus lu masukin close friend dia. Mungkin dulu pernah sekasur maksudnya. Sekasur dalam artian jalan-jalan ke puncak rame-rame. Susah, otak Telegram susah. Gini dah nih ya. Lu jalan-jalan sama anak-anak kampus nih, tidur kan? Iya, benar. Sekasur enggak? Iya. Sekasur. Ya udah gimana tuh menurut lu berdua? Tadi apa sih pertanyaannya? Ada. Oh ya karena nggak enak. Karena nggak enak gitu loh, makanya kayak dia tuh pernah berjasa sebenarnya dulu dalam hidup gua gitu loh. Nggak ada sih kalau gua. Nggak ada sih, sama nggak ada. Gua cuman ya udah, kalau gua yang satu yang tadi kan karena jangan bacot. Kedua ya udah orang-orang yang dekat gua aja. Biasanya sih karena biasanya nggak jauh tuh kan. Orang yang pernah berjasa buat gua biasanya udah ya orang yang gua anggap deket, dan dia udah pasti orang yang gua masukin juga ke close friend gitu. Biasanya. Jadi memang benar-benar konteks close friend kita ini benar-benar nggak sembarangan berarti. Iya, jadi benar-benar ke filter banget gitu loh. Tapi lu close friend lu ada berapa? Cek sekarang cek sekarang. Cuma dikit gua, kayaknya cuma sekitar 14 orang. Cek sekarang cek. Coba nih ya. Cek kita cek. Gua 13. Gue paling banyak berarti. Gue 20 orang. Karena gue paling banyak dong berarti. Gue 29 orang gue tadi. Gue 13. Lu 29 orang lah. Iya. Itu cewek semua tuh kayaknya itu. Tapi kan itu ada yang tadi gue bilang. Kan ada yang gue bilang gue sengaja masukin dia ke close friend. Itu semuanya. Untuk gue nih. 19. Jadi itu ntar banyak juga yang udah deketin. Sisanya yang ngebacot itu. Jadi itu udah campuran temen yang gue anggap deket banget, yang ngebacot, sama yang gue masuk ke close friend dia nih. Gitu. Gue masukin. Itu. Tapi belum masuk sih sampai sekarang emang. Belum masuk ke close friend-nya dia gue. Padahal udah di notice. Iya. Lu tuh masuk ke ijo-ijo gue. Iya, lu masukin gue dong ke ijo-ijo lu gitu. Jangan gue yang masukin dulu, maksudnya di close friend-nya itu. Iya, betul. Angga. Oke, positif thinking. Mainan di pinggir-pinggir mulu. Ntar kalau kepleset aja. Tolong aku. Balik lagi nih ke masalah yang tadi, yang pertama, yang sempat viral itu. Kalau misalnya lu ada di posisinya itu orang dua yang dicepuin itu. Lu bakal apain itu orang? Konteksnya nih lu udah tahu ya yang nyepuin. Udah tahu tuh titik poinnya siapa tuh. Ya, jadi lu ngepost sesuatu di close friend, terus close friend lu itu nyepuin ke publik tentang postingan lu itu. Dan lu tahu dia pelakunya, lu ngapain? Kayak kalau gua cuman yang nggak bisa ngomong apa-apa, kayak lu gini nyet. Iya. Kayak gimana ya? Semua udah kejadian. Ya udah semuanya udah kelihatan gitu, Lep. Berarti udah lu biarin aja. Ya udah gue biarin, ya udah, terus ya udah gue hapus aja dari close friend. Kalau lu enggak kasih hadis. Iya sekali. Kirain. Iya, gue juga kayak Nathan, kayak ibaratnya orang-orang juga udah tahu semua. Iya gitu. sih, betul. Tapi itu kasus dihukumi naik ke hukum nggak sih? Wah, gue kurang mengikuti sih perkembangannya kalau itu. Tapi kalau kalian berdua nih, kalau misalnya kalian jadi pelaku dan kalian tahu tuh orangnya siapa, lu hukumin nggak? Masa lu? Kalau gue enggak. Kalau gue enggak. Gue tergantung konteksnya dulu sih sebenarnya.
Kalau misalkan emang yang gue posting itu berbahaya dan bisa merugikan gue, dan juga memang merugikannya itu udah tarafnya udah yang parah banget ya. Maaf kata sampai karir lu redup maaf. Ya itu kata. Mungkin bisa gue polisikan. Cuman kalau misalkan kayak masih yang biasa dan masih bisa obrolin secara kekeluargaan, gue pasti gue temuin dia, gue ajak ngobrol, lu ada masalah apa sama gue gitu kan. Iya, sampai segitunya. Ya kalaupun emang lu nggak suka ya udah sok nggak usah temenan. Iya. Gitu aja udah. Setidaknya kita juga apa yang kita posting kita nih dari kita sendiri aja kita udah bisa memfilter lah. Ini baik nggak sih sebenarnya kalau misalnya kita share kayak gini? Nah, kalau nih pertanyaan terakhir nih dari gue nih. Kalau misalnya lu ada bahasa gini deh, lu nggak masukin orang itu ke close friend, ke temen lu itu ke close friend lu. Nah, orang itu tahu dan dia baper sama lu. Lu gimana? Misalnya nih gue nggak dimasukin ke close friend lu nih, gue tahu. Anjing gue nggak dimasukin ke close friendnya Angga lagi. Tai banget nih. Nah, lu gak bakal ngapain gua nggak? Ya udah. Gimana? Ya udah apaan? Tapi gua lihat dulu sih. Lu kalau misalnya lu nih misalnya nggak deket-deket banget, ya udah, bodo amat. Nah, ini posisinya teman dekat lu nih misalnya. Iya. Gimana? Ya. Guanya baper nih sama lu. Gara-gara close friend doang. Ya, soalnya itu jadi hal yang tabu lu. Kayak misal gini deh. Fallback atau nge-fallbacknya itu sekarang jadi kayak parah banget lu nge-fallback gua gitu. Iya benar. Jadi kayak udah jadi kayak standarisasi pertemanan gitu loh, fallback dan ya kalau menurut gua kalau misalnya itu bener-bener deket banget dan lupa ya gua masukin. Oh iya. Kalau lu Tan? Tapi konteksnya harus deket banget ya. Iya. Udah konco banget lah ya. Udah konco lah. Kalau lu Tan gimana? Itu konteksnya kan yang kembali lagi. Udah dekat banget gitu. Berarti dia kurang deket sama gua. Kalau gua pribadi. Iya. Lu kurang bisa ngobrol berarti sama gua, makanya lu nggak gua masuk close friend. Gua pokoknya intinya lu nggak bisa deket. Bukan egois ya guanya. Lu yang harus masuk ke gua enggak. Tapi kalaupun gua nggak bisa masuk ke lu, ya udah. Tapi ada orang kayak gitu ya. Ada sih kayaknya sih. Ada ya? Kalau gue sih mikirnya anjing penting banget gitu kayak nggak dimasukin close friend. Iya karena sekarang menurut gue gini sih, Kak, di saat lu nggak masuk ke close friend temen lu gitu, yang dimana lu ngerasa deket banget sama dia, pasti lu mikirnya gue ada apa-apa sama nih orang nih. Kayaknya gue ada masalah dan nih sama nih orang, kok gue gak dimasukin close friend-nya dia gitu. Kalau gue ya jadi orang yang gue nggak masukin dia close friend dan dia baper, gue ya udah berarti kan bener kata Nathan, ya gue berarti nganggep lu gue nggak sedekat itu sama lu. Gitu aja ya udah. Jadi gitu ya. Kalau pesannya dari video ini ya kan, kalau misalkan lu udah masuk ke close friend orang, jaga kepercayaannya gitu. Jagalah. Karena lu udah pasti dianggap teman dekatnya dia gitu. Dan kalau misalnya lu nggak masuk ke close friend temen lu, ya lu boleh tanyakan ke temen lu atau diri lu sendiri, mungkin lu kurang atau mungkin lu nggak punya waktu, ya kan, untuk temen lu, atau mungkin duit lu kurang, ya kan? Duit. Nah, waktu juga ini ya menentukan ya. Iya dong. Duit sama waktu itu menentukan untuk kita. Itu. Karena kan itu jadi standarisasi pertemanan juga kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Kalau kita sih nggak berlaku kayak gitu. Benar. Jadi daripada lu bingung dengerin kita, mending kita tutup aja kali ya buat sekali ini ya. Nah, soalnya gue juga ada mentok ini, kita mau ngomong apa lagi ya? Soalnya di skrip juga udah habis gitu kan. Ya udah, buat teman-teman yang suka video ini tolong di like, di subscribe juga, jangan lupa share ke teman-temannya. Kalau misalkan lu nggak suka ya pencet tombol dislike, dan lu bisa kasih kritik dan saran di situ kan ada kolom komentar. Ungkapin aja di situ. Ya udah, segitu aja pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Nikmatin aja videonya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.